Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bersama-sama di dalam renungan singkat firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu melihat seseorang yang bersalah? Atau mungkin sahabat-sahabatnya, sahabat paling dekat membuat kesalahan? Atau di dalam jemaat misalnya kita melihat orang yang melakukan dosa? Apa yang menjadi respon Bapak Ibu dan apa yang Bapak Ibu lakukan terhadap orang itu? Apakah Bapak Ibu menyalahkan orang itu, memusuhi dia, membicarakan di belakang, atau dengan kata lain lebih kerennya adalah menggosipkan, atau menganggap dia orang paling hina di dunia ini, sehingga saudara atau Bapak Ibu tidak mau lagi berteman dengan orang itu karena Bapak Ibu menganggap orang ini tidak layak untuk menjadi teman saya? Atau mungkin kita cuek saja gitu, ya udahlah dia sendiri yang menanggung dosanya, saya nggak peduli gitu. Atau kita mengucilkan dia di dalam sebuah komunitas misalnya, atau di dalam kehidupan kita dalam berjemaat, kita mengucilkan dia, menjauhkan dia dan sebagainya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita pada hari ini di dalam Galatia pasal 6 ayat 1, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Kita belajar hari ini dengan satu judul, yaitu tatkala orang lain bersalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyadari bahwa setiap orang tidak pernah luput dari kesalahan, maka kita akan menjadi orang yang peduli terhadap kesalahan orang lain. Peduli dalam artian bahwa seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan pada hari ini, bahwa kita harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Nah saudara-saudara, di ayat yang pertama ini dijelaskan kepada kita bahwa kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka dikatakan di sini, maka kamu yang rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia rohani dengan manusia yang tidak rohani itu suatu hal yang jauh berbeda. Maksud yang rohani di sini adalah orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita berbicara tentang manusia yang rohani, orang yang rohani, bukan hanya sekedar kita berbicara bahwa para pendeta, penatua, para diaken dan sebagainya. Tidak. Tetapi kalau kita berbicara tentang kamu yang rohani ini adalah orang-orang yang sudah menerima Kristus Yesus dalam kehidupannya, yang sudah percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan pikirannya selaras dengan pikiran Tuhan, dan juga memahami kehendak Tuhan. Manusia rohani dalam artian di sini bahwa dia bisa membedakan antara kehendak Allah dan yang bukan kehendak Allah. Oleh sebab itu, Paulus mengajarkan kepada jemaat di Galatia dan juga kepada kita semua bahwa kita yang rohani wajib. Yang kedua adalah memimpin orang itu ke jalan yang benar. Karena kita mengetahui bahwa apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kalau kita melihat orang-orang yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kita tahu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka itulah tugas kita untuk memimpin orang itu ke jalan yang benar. Tetapi saudara bisa membayangkan kalau seseorang tidak tahu kebenaran, terus memimpin orang ke jalan yang benar. Itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Kenapa? Orang yang memimpin dia, yang memberikan nasihat kepada orang itu adalah orang yang tidak tahu kebenaran. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi sikap kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang rohani. Maka yang kedua adalah memimpin orang itu ke jalan yang benar. Memimpin dalam arti di sini adalah memulihkan, ya, kepada standar Allah, memulihkan kepada standar kebenaran Allah. Itulah tugas kita, Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu selama ini menganggap orang-orang yang berbuat dosa, memperlakukan orang-orang yang melakukan kesalahan dengan menggosipkan dia, menganggap dia orang paling hina, mencuekkan dia atau mengucilkan dia, sekarang kita belajar firman Tuhan bahwa mereka lah orang-orang yang perlu kita pulihkan. Mereka lah orang-orang yang perlu pemulihan daripada Tuhan supaya mereka kembali kepada kebenaran yang sesuai dengan standar Allah, bukan kebenaran sesuai dengan diri sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita ingat saat ini. Apakah kita melihat mungkin keluarga kita sedang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau teman kita? Atau anak kita sendiri? Atau orang tua kita sendiri? Orang-orang terdekat kita? Teman sekantor kita? Teman pelayanan kita? Jangan cuekkan mereka, jangan mengucilkan mereka, jangan menganggap mereka orang paling hina. Tetapi tugas kita sebagai orang yang rohani, orang yang tahu firman, kita bertugas untuk memberikan pemulihan kepada mereka. Karena kita sudah tahu kebenaran Allah. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga dilanjutkan di sini bahwa dalam roh lemah lembut. Dengan cara lemah lembut. Pernahkah Bapak Ibu memarahi teman-teman Bapak Ibu atau memarahi anaknya dengan begitu kasar? Ya mungkin Bapak Ibu pernah melakukan hal itu. Tetapi justru apa yang diajarkan firman Tuhan pada hari ini adalah memimpin orang ke jalan yang benar itu dengan cara yang benar. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau motivasi kita benar memulihkan orang lain, sedangkan cara kita salah, itu bisa menimbulkan masalah yang baru. Oleh sebab itu, kita diajarkan di sini bahwa kita harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Maksudnya apa Bapak Ibu? Bahwa kita pun menegur orang, menyatakan kesalahan orang itu dengan cara yang baik, dengan ada etikanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius pasal 18 ayat 15. Matius pasal 18 ayat 15 dikatakan demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah ia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Maksudnya apa Bapak Ibu? Salah satu cara untuk menegur seseorang adalah memanggil dia secara pribadi. Memberikan pemahaman kepadanya, tentunya dengan cara yang baik. Anda bisa membayangkan kalau orang bersalah, terus di tempat umum Anda harus memarah-marahi dia, menasehati dia. Bisa jadi orang itu kecewa, sakit hati, malu terhadap orang lain. Padahal tujuan kita baik. Tidak semua tujuan yang baik itu dilakukan dengan cara segalanya. Tujuan kita baik, cara kita pun harus baik untuk memulihkan orang tersebut. Nah, saudara yang kasih Tuhan, maka ini merupakan cara kita untuk memberikan pemulihan kepada orang lain dengan roh yang lemah lembut. Maka yang keempat adalah dilanjutkan di sini bahwa sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Sambil kita menjaga diri sendiri supaya kita juga jangan jatuh di dalam pencobaan. Jangan sampai justru kita menasihati orang, kita ingin memulihkan orang itu, kita sendiri yang malah jatuh bersama-sama orang itu. Jangan sampai itu terjadi Bapak Ibu. Kita yang rohani, seperti yang tadi saya katakan, kita orang-orang yang rohani, menuntun orang-orang yang tidak rohani yang membuat kesalahan itu, supaya dia dipulihkan oleh Tuhan. Bukan malah kita terjerumus bersama-sama dalam dosa. Saudara bisa membayangkan orang buta, kalau menuntun orang buta, mereka akan jatuh bersama-sama. Orang yang menuntun orang buta adalah orang yang melihat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang menyatakan kesalahan dan mencari-cari kesalahan itu suatu yang beda. Di firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menyatakan kesalahan orang lain dengan tujuan memimpin dia kembali ke jalan yang benar. Kalau mencari-cari kesalahan itu beda lagi artinya Bapak Ibu. Maka di dalam firman Tuhan yang singkat ini,
Mari kita belajar bersama-sama. Tatkala orang lain bersalah, mari kita terbeban untuk memberikan pemulihan kepada orang itu. Tuhan Yesus memberkati.